Halo semuanya, perkenalkan nama saya Derian Sidilana Permbile dari kampus di Semarang, Kupang. Saat ini saya ingin menjelaskan WOC dari sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik sendiri terbagi atas 3 faktor penyebab. Yang pertama itu ada sindrom nefrotik bawaan, yang gejala khasnya adalah edema pada masa neonatus. Dan yang kedua, sindrom nefrotik sekunder disebabkan oleh turunan kromosom. Dan yang ketiga, sindrom nefrotik idiopatik. Dari 3 faktor ini menyebabkan terjadinya kerusakan glomerulus yang mengakibatkan permeabilitas glomerulus, yaitu penurunan sifat selektif ukuran dan muatan pada si filter glomerulus, yang mengakibatkan terjadinya proteinuria atau fibrinogen, albumin, dan globin dalam urin menjadi meningkat. Maka terjadinya hipoproteinemia, atau di mana kondisi seseorang memiliki kadar protein yang sangat rendah dalam darah. Sedangkan hipoalbuminemia adalah kondisi di mana kadar albumin yang rendah dalam tubuh seseorang. Dari kedua keadaan tersebut dapat menimbulkan terjadinya hipovolemia atau suatu kondisi saat kadar bagian cair dari plasma darah terlalu rendah. Hipovolemia bisa mengakibatkan aliran darah ke ginjal menurun. Terjadilah pelepasan renin yang mengakibatkan tekanan darah meningkat, menimbulkan sakit kepala sehingga muncullah masalah keperawatan, yaitu nyeri akut. Hipovolemia juga mengakibatkan terjadinya sekresi ADH, yaitu kondisi ketika kadar hormon yang tinggi menyebabkan tubuh menahan air, sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi air dan natrium, yang mengakibatkan volume sekresi urin menurun atau biasa disebut oliguria. Dan diangkat masalah keperawatannya adalah gangguan eliminasi urin. Dari hipoproteinemia dan hipoalbuminemia, kedua ini menyebabkan tekanan onkotik plasma menurun, mengakibatkan volume plasma meningkat sehingga retensi natrium renal pun meningkat, yang bisa menimbulkan edema atau penumpukan cairan ekstra dalam jaringan tubuh, sehingga bisa muncul masalah keperawatannya, yaitu resiko ketidakseimbangan cairan. Dalam penata laksanaan hospitalisasi, biasanya anak maupun kedua orang tuanya merasakan kecemasan berkaitan dengan adaptasi lingkungan rumah sakit, sehingga bisa ditegakkan masalah keperawatan ansietas. Dan yang kedua, masalah keperawatan yaitu defisit pengetahuan berkaitan dengan cara penanganan orang tua kepada anak yang minim. Dari edema, terjadi juga efusi pleura atau penumpukan cairan di jaringan pembungkus paru-paru dan dada, yang mengakibatkan sesak napas dan diangkat masalah keperawatan, yaitu gangguan pola napas tidak efektif. Dari hipoproteinemia juga mengakibatkan terjadinya sintesa protein yang menurun sehingga terjadi hiperlipidemia dan ketidakseimbangan kolesterol dalam darah. Sedangkan fungsi kolesterol yaitu membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Ketika kolesterol tidak seimbang, terjadilah malnutrisi atau ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh, yang masalah keperawatannya itu defisit nutrisi. Kembali ke atas, dari faktor sindrom nefrotik idiopatik ini mempengaruhi sistem kerja imun, tidak bisa bekerja semestinya, yang bisa saja terjadinya infeksi sehingga diangkat masalah keperawatannya itu resiko infeksi. Sekian dan terima kasih penjelasannya, semoga bermanfaat.